warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat belajar semua? Jumpa lagi dengan saya Susilo Ibnu Santoso, pembelajaran Bahasa Indonesia SMA. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 10 semester genap, yaitu struktur debat. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan kalian mampu menganalisis struktur debat dengan kritis dan semangat agar dapat menerapkan dalam kegiatan debat dengan struktur yang tepat sehingga menjadi orang yang andal dalam berdebat. Debat merupakan pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, debat merupakan pertentangan argumentasi untuk mendapat kemenangan-kemenangan oleh pihak tertentu yang ditandai oleh kelogisan argumentasi dan kejelasan fakta yang dikemukakannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menentukan masalah untuk debat, yaitu yang pertama, menarik para peserta, yang kedua, sesuai dengan pengetahuan peserta, yang ketiga, memiliki kejelasan, dan yang keempat, sesuai dengan waktu dan situasi. Sahabat belajar, debat bukanlah suatu diskusi biasa karena debat bukan untuk menghasilkan kesepakatan atau persetujuan. Akan tetapi, debat berfungsi untuk mendorong seseorang mencari argumen yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat memenangkan perdebatan itu. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui struktur atau bagian-bagian dalam debat yang dibangun dengan baik. Struktur atau bagian debat meliputi yang pertama, pengenalan isu, yang kedua, rangkaian argumentasi, dan yang ketiga, penegasan ulang atau simpulan. Struktur yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan masalah atau isu yang baik untuk bahan debat adalah yang menyangkut kepentingan banyak pihak, menjadi pembicaraan masyarakat luas, di samping mengundang pendapat yang pro dan kontra. Masalah itu juga sangat penting untuk didiskusikan atau diperdebatkan, sehingga diperoleh kejelasan di dalam penyelesaiannya kemudian. Sahabat belajar, struktur yang kedua, rangkaian argumentasi. Rangkaian argumentasi menyatakan argumentasi dari pihak yang pro, yaitu menyampaikan dukungan terhadap keberadaan sesuatu, dan yang kontra, yaitu menyampaikan penentangan terhadap keberadaan sesuatu. Dalam perdebatan, akan terjadi proses adu pendapat dari berbagai pihak yang terlibat. Namun yang jelas, melalui suatu perdebatan, kelemahan argumen seseorang dapat teratasi oleh berbagai pendapat dan tanggapan dari banyak pihak. Yang lebih penting lagi bahwa pemecahan masalah melalui perdebatan akan lebih akurat ketimbang oleh seorang diri. Adapun terjadinya silang pendapat merupakan hal yang wajar dalam berdebat. Hal ini terjadi karena pasti setiap peserta diskusi memiliki tingkat pengetahuan, sudut pandang, dan latar belakang pengalaman yang berbeda-beda. Yang diperlukan dalam perdebatan bukan menghalangi atau membatasi perbedaan-perbedaan. Yang dilakukan adalah cara menyelaraskan perbedaan itu menjadi suatu kekuatan dalam memecahkan masalah. Untuk itu diperlukan suatu keahlian tertentu yang berupa: yang pertama, kemampuan untuk menganalisis kelebihan dan kelemahan setiap pendapat. Yang kedua, kemampuan untuk menghargai setiap orang terlepas dari benar salahnya pendapatnya itu. Yang ketiga, kemampuan untuk meramu pendapat-pendapat yang ada sehingga menjadi satu rumusan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sahabat belajar, struktur debat yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang berupa pernyataan-pernyataan yang menegaskan kembali pendapat yang pro dan kontra. Pendapat-pendapat penting dari kedua belah pihak ditegaskan kembali secara ringkas. Bagi kalian yang akan mengikuti lomba debat, ikuti strategi berikut yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya, yang pertama, berpikir layaknya seorang juri debat. Yang kedua, selalu berpikir komparatif. Yang ketiga, bertindaklah layaknya seorang pemenang. Yang keempat, jangan terlena dengan argumen kiri.
Dan yang kelima, buat lawan menjawab pertanyaannya sendiri. Sahabat belajar, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.